Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 295. Su Yi dengan cepat mengatur pikirannya. Xiao Tianque pasti mengetahui rencana keluarga Su sebelum pertempuran di perkebunan gubernur provinsi. Pada saat itu, kabar pembantaian di pesta teh Gunung Barat sudah mulai menyebar ke seluruh Zhou Agung. Kecuali itu, pada saat itu, hanya segelintir kecil yang tahu bahwa Su Yi adalah orang yang benar-benar berada di balik semua itu. Raja Pengikis Awan, Si Lanshan, adalah salah satu raja non-Zhou yang muncul dari keluarga Su. Dia ditempatkan di dalam Provinsi Putih, dan posisinya sangat bergengsi. Mereka hanya berani menggulingkan dan memenjarakan kepala keluarga karena dukungannya, desah Xie Yuanshan, kecemasan tertulis di wajahnya. Jadi begitu, Su Yi akhirnya mengerti. Sederhananya, tetua keluarga Lanling Xiao, Xiao Zonying, telah berkolusi dengan Raja Pengikis Awan Si Lanshan untuk merebut otoritas kepala keluarga. Pemicu seluruh insiden itu adalah keputusan Xiao Tianque dan Xiao Hongqiu untuk pergi ke provinsi kekaisaran untuk menyelamatkannya. Ketika dia menyadari hal ini, Su Yi agak tersentuh. Menyelamatkan Xiao Tianque semudah membalikkan tangannya. Siapa sangka, setelah mengetahui bahwa keluarga Su mengejarnya, Xiao Tianque tetap akan bergegas membantunya. Niat baiknya saja sudah cukup untuk menggerakkan Su Yi. Nona Zijin, yakinlah, kejadian ini muncul karena aku. Secara alami, saya harus menjadi orang yang menyelesaikannya, kata Su Yi dengan lembut. Dia berencana untuk melewati ibu kota Provinsi Putih, jadi dia sebaiknya membantu mereka saat dia berada di sana. Tapi Zijin hanya menggelengkan kepalanya dan berbisik, Tuan Su, lawan kita tidak hanya termasuk anggota keluarga Lanling Xiao kita, bahkan seseorang yang menonjol seperti Raja Pengikis Awan, Si Lanshan, terlibat. Kamu sebaiknya tidak terlibat dalam hal ini. Tampilan kekuatan Su Yi sebelumnya sangat menakutkan, tetapi hanya memikirkan musuh mereka dan faksi yang mereka wakili menurunkan semangat Zijin. Saat itulah Pei Yundu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia berkata, Tuan Muda, beranikah saya bertanya apakah Anda Su Yi? Su Yi mengangguk. Betul sekali. Pei Yundu langsung tersentak, lalu tampak tercerahkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran. Zijin dan Xie Yuanshan sama-sama tercengang. Xie Yuanshan bertanya, Yang Mulia Pei, pernahkah Anda mendengar nama Tuan Muda Su sebelumnya? Ekspresi Pei Yundu langsung sedih. Kalian berdua telah dipenjara di dalam keluarga Xiao, jadi kemungkinan besar kalian belum mengetahui hal ini. Dari seluruh generasi muda Zhou Agung, nama Tuan Muda Su sejauh ini adalah yang paling terkenal. Di pesta teh Gunung Barat di Provinsi Kekaisaran, bahkan seseorang yang sekuat pertapa Dragon Lake, Qin Changshan, gagal menahan pedang Tuan Muda Su. Kemudian, dalam pertempuran di kursi pemerintah provinsi-provinsi Kekaisaran, Viredome King Xia Houlin, Raja Kei Jinghai Beralis Putih, Heaven Brave Marquis Yue King, dan Jade Mountain Marquis, Pei Wensan, semuanya jatuh di bawah pedang Tuan Muda Su. Ketika kabar tentang kejadian ini menyebar, itu mengguncang seluruh bangsa dan menimbulkan kegemparan yang tak ternilai. Karena dua pertempuran inilah nama Tuan Muda Su menyebar ke seluruh Zhou Agung. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Pada saat dia selesai, ekspresi Pei Yundu dipenuhi dengan kekaguman. Ini Xie Yuanshan tercengang, dan gelombang keterkejutan menjalari hatinya. Dia akhirnya menyadari bahwa pemuda berjubah biru di depannya benar-benar tidak sederhana. Zijin tampak bingung juga. Dia mengingat kembali pertemuan pertama mereka di luar kota Guangling. Saat itu, Su Yi masih berada di alam peredaran darah. Namun sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, dia bahkan bisa membunuh leluhur bela diri Xiantian seperti Xia Houlin. Jika dia tidak mendengar ini dari Pei Yundu, dia tidak akan berani mempercayainya. Bahkan Raja Viredome mati. Xie Yuanshan tersentak. Dia sangat menyadari bahwa Raja Viredome adalah salah satu raja non-Zhou yang muncul dari keluarga Su Jade Capital. Ketika dia melihat ekspresi kaget di wajah Zijin dan Xie Yuanshan, Su Yi langsung menyadari bahwa mereka benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Kalau tidak, mereka tidak akan melompat dan berseru atas setiap hal kecil. Dia tertawa, bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin pergi ke ibu kota Provinsi Putih bersama saya sekarang? Zijin ragu-ragu. Tuan Su, Anda benar-benar tidak khawatir tentang balas dendam keluarga Su. Aku memulai perjalanan ini dengan tepat agar aku bisa mengunjungi keluarga Su ibu kota Giok dan memutuskan dendam kita, kata Su Yi. Apakah kamu pikir aku takut? Zijin berhenti, tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Tolong, terimalah sikap hormat ini. Saat dia berbicara, dia mulai berlutut, hanya agar Su Yi menghentikannya. Aku mengatakannya sebelumnya, ini terjadi karena aku, jadi sudah sewajarnya aku menyelesaikannya.
Xie Yuanshan bersemangat, dia merasa seolah-olah awan akhirnya terbelah, dan matahari bersinar sekali lagi. Dia berseru, "Terima kasih banyak, Tuan Muda Su. Terima kasih banyak." Tapi Pei Yundu tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu yang lain. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Muda Su, saya mendengar bahwa akhir-akhir ini, banyak faksi telah mengincar Anda, dan bahwa mereka berencana untuk mencegat Anda dalam perjalanan Anda ke ibu kota Giok. Saya mendengar bahwa peringkat mereka termasuk banyak leluhur bela diri Xiantian. Benarkah itu?" Su Yi mengangguk, tapi dia tidak menjelaskan. "Masalah sepele, tidak layak untuk diperhatikan. Ayolah, ayo pergi ke ibu kota Provinsi Putih dulu." Rombongan segera berangkat. 4 jam kemudian, gerbang ibu kota Provinsi Putih yang jauh dan menjulang tinggi memasuki bidang pandang mereka. Sekelompok prajurit ganas yang tampak gigih berdiri berjaga di luar. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya berbaju hitam. Dia agung dan mengesankan, dan setiap kali matanya bergerak, matanya tampak berderak dengan listrik. Kenapa mereka kembali? Ketika pria berbaju hitam melihat Xie Yuanshan mengemudikan kereta kembali ke kota, dia tercengang, sepertinya dia tidak berani mempercayai matanya. Pria kurus di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Itu pasti karena seseorang mencegat jalan mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin menembus jaring kita yang tak terhindarkan. Mereka pasti telah memutuskan untuk berbalik dan dengan patuh menyerahkan diri. Pilihan yang cerdas. Pria berbaju hitam itu juga tertawa. Ketika dia berbicara, nadanya penuh dengan ejekan. "Xie Yuanshan, bukankah kamu bilang kamu tidak takut mati? Mengapa Anda membawa kembali nona muda itu?" Xie Yuanshan berkata tanpa ekspresi, "Old Mo, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu memimpin orang-orangmu dan keluar dari jalan kami." "Hahaha, Anda melarikan diri seperti anjing yang panik, dan sekarang Anda kembali dengan malu, tetapi Anda masih berani menggonggong dan menggeram pada kami. Saya khawatir Anda tidak tahu apa yang menanti Anda." Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Suara itu menarik perhatian orang-orang di dekatnya, yang melirik, lalu segera menjauh. Xie Yuanshan tidak berkata apa-apa lagi. Dia perlahan-lahan mengemudikan kereta lebih dekat ke gerbang. "Untuk saya, tangkap mereka dan bawa mereka kembali ke klan." Pria berbaju hitam itu melambai dan berteriak pada bawahannya. Seketika, seluruh kelompok prajurit menyerbu kereta. Dentang, Xie Yuanshan menghunus pedangnya dan menyerang secara langsung. Cahaya pedang menyala, dan beberapa prajurit tewas di tempat. Pemandangan berdarah ini membuat semua orang yang hadir tercengang dan gempar. Baik pria berbaju hitam dan bawahannya mengira Xie Yuanshan dan teman-temannya ada di sini karena mereka melarikan diri dalam kekalahan. Mereka berasumsi bahwa mereka telah menyelinap kembali untuk dengan patuh menerima hukuman mereka. "Siapa yang mengira itu bukan masalahnya. Aku menyuruhmu menyingkir, tapi kamu bersikeras mencari kematianmu sendiri," kata Xie Yuanshan, tatapannya dingin dan tajam. "Kamu mencari kematian." Ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi gelap, dan dia menyapu ke arah Xie Yuanshan, menembak ke udara seperti burung besar. Saat melihat ini, Pei Yundu yang duduk di sisi lain gerbong bersiap untuk mengambil tindakan. Menyembur. Tiba-tiba, semburan cahaya pedang melesat keluar dari kereta. Pria berjubah hitam itu masih melayang di udara ketika kepalanya terbang dari bahunya dan jatuh ke tanah. Arus lalu lintas manusia tercengang. Semua orang di dekat gerbang panik, dan banyak dari mereka menjerit dan lari ketakutan. Bahkan Pei Yundu terkejut saat melihat ini. Pria berbaju hitam itu adalah seorang Grandmaster, dan juga relatif kuat. Namun Su Yi telah membunuhnya dalam sekejap mata, dan dari kejauhan juga. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya, Su Yi adalah orang yang menyerang. Suara tenang Su Yi terpancar dari dalam kereta. "Begitu kita melewati gerbang, bawa kita langsung ke perkebunan keluarga Xiao." "Iya Pak." Xie Yuanshan menarik napas dalam-dalam, lalu mengendarai kereta melewati gerbang kota. Menara Winchan. Ini adalah bangunan 3 lantai yang megah yang dibangun di tengah danau. Itu dikelilingi oleh air di semua sisi, dengan jembatan giok putih panjang yang menghubungkannya ke pantai. Di aula besar di lantai atas, Xiao Zonying duduk di tengah ruangan, mengenakan jubah berornamen. Mantan tetua keluarga Lanling Xiao baru saja menjadi kepala keluarga yang baru, tapi dia sudah jatuh cinta dengan otoritas barunya. Ketika dia memberi perintah, tidak ada yang berani melanggar. "Aku mengundang kalian semua ke sini hari ini karena aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kalian." Tatapan Xiao Zonying menyapu ruangan, dan dia berkata dengan muram, "Saya baru saja menerima intelijen dari paviliun 10 arah. Semuanya, tolong lihat." Dia sedikit mengangguk pada pelayan tua di sampingnya, yang segera mengambil setumpuk kertas tebal dan membagikannya. Setiap petinggi keluarga Xiao yang berkumpul mendapat salinannya. Setiap dokumen sama, dan isinya cukup sederhana. Pada hari keempat bulan keempat, Su Yi meninggalkan ibu kota provinsi kekaisaran. Malam itu, di stasiun Dragon Bridge, dia mengalahkan kepala istana Skywalk Academy, Wang Zuo. Pada hari ke-6 bulan keempat, Su Yi sendirian membunuh 4 leluhur bela diri Xiantian, Taois yang bersemangat,
Mo Qingchang, Madame Paulonia Blossom, dan Si Chuang. Satu-satunya yang selamat adalah Si Tugong, yang dia kalahkan tetapi selamat. Pada hari ke-8 bulan ke-4, Sui pergi ke kuil harta karun Gunung Yao. Pada hari yang sama, Tetua Paviliun Transmisi Teks Sekte Pedang Naga Tersembunyi Ludong Liu, Tetua Agung Sekte Luar Li Chang, dan Tetua kedua Liao Yun Liu bergabung dengan Kepala Istana Akademi Jixia dan Bulan Air, Wang Tu dan Helian Hai, kemudian melanjutkan ke gunung juga. Sui meninggalkan kuil harta karun Gunung Yao hari itu juga, tapi Ludong Liu, Wang Tu, dan rekan mereka belum terlihat lagi sejak itu. Diduga mereka mengalami malapetaka di kuil harta karun Gunung Yao. Ketika mereka selesai membaca isi surat, terengah-engah terdengar di seluruh ruangan. Tanpa kecuali, ekspresi atasan keluarga Xiao berubah. Bukankah Sui hanya seorang Grandmaster? Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Seru seseorang. Bahkan seorang ahli sekuat Ludong Liu jatuh. Apakah itu juga karya Sui? Seru orang lain. Rasa dingin mengalir di punggungnya. Itu terlalu menakutkan. Bocah Sui ini dengan mudah membunuh Raja Viredome dan sekutunya di kursi pemerintahan provinsi-provinsi kekaisaran. Selain itu, setiap leluhur bela diri Xiantian yang mencoba mencegatnya dalam perjalanannya dan merebut keberuntungannya telah gagal. Seru petinggi lainnya, matanya melebar karena terkejut. Seluruh aula gempar. Para petinggi keluarga Xiao semuanya adalah figur otoritas yang duniawi dan berpengalaman, namun sekarang, tidak ada dari mereka yang bisa tetap tenang. Saat dia menyaksikan permainan ini, alis Xiao Zonying berkerut, dan dia meraung, apa yang membuatmu panik? Bahkan jika Sui membalikkan langit, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seluruh tempat terdiam. Namun, tak lama kemudian, seseorang berkata dengan ragu-ragu, tapi ku dengar Sui diduga memiliki hubungan dekat dengan lelaki tua Xiao Tiankui. Dia pasti akan melewati Provinsi Putih dalam perjalanannya ke ibu kota Giok. Jika dia mengetahui tentang apa yang telah kita lakukan. Sekarang, ekspresi seluruh kelompok telah berubah. Namun, Xiao Zonying hanya berkata dengan tenang, semuanya, yakinlah. Provinsi Putih berbatasan dengan ibu kota Giok, dan wilayahnya berada di bawah yurisdiksi keluarga Su. Jika Sui berani menunjukkan wajahnya di Provinsi Putih, pasukan keluarga Su akan datang untuknya. Dia bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata dengan santai, adapun kita. Yang harus kita lakukan hanyalah duduk dan menonton pertunjukan. First Immortal of the Sword, Chapter 296. Menonton pertunjukan. Seluruh tanah menyadari bahwa Xiao Zonying sedang mengisyaratkan sesuatu. Seseorang mau tidak mau bertanya, kepala keluarga, apakah Anda mengatakan bahwa pasukan keluarga Su telah lama membuat banyak persiapan? Dan selama Sui berani menunjukkan wajahnya di Provinsi Putih, dia akan mati tanpa keraguan. Saya tidak tahu apakah Sui akan hidup atau mati, kata Xiao Zonying dengan tenang. Yang aku tahu adalah Raja Pengikis Awan sudah siap dan menunggu waktunya, tinggal menunggu kedatangan Sui. Dia berhenti, lalu menyeringai penuh makna tersembunyi. Semuanya, bocah Sui itu mungkin cukup kuat untuk membunuh leluhur bela diri Xiantian, tapi keluarga Su dari Jade Capital mereka bukan penurut. Adapun kami hanya bisa mundur dan santai. Setelah mengatakan bagiannya, dia dengan santai mengambil cangkir teh dan menyesapnya, terlihat sangat nyaman. Melapor ke kepala keluarga, Nyonya Muda telah tiba, dan dia seorang pelayan bergegas ke aula untuk menyampaikan laporan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Xiao Zonying memotongnya. Ekspresinya membeku, dan dia berpura-pura bingung. Nyonya Muda yang mana? Mengapa saya tidak tahu bahwa keluarga Xiao kita masih memiliki Nyonya Muda? Ekspresi para petinggi semua berubah sedikit aneh, sementara pelayan itu langsung panik. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, aku pantas mati. Aku pantas mati. Coba katakan lagi, kata Xiao Zonying datar. Pelayan itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, melaporkan kepada kepala keluarga, putri pengkhianat Xiao Hengqiu, Xiao Zijin, telah kembali. Kali ini, Xiao Zonying mengangguk puas. Tidak peduli apapun, Zijin tetaplah keponakanku, dan darah keluarga Xiao mengalir melalui nadinya. Karena dia bertobat dan melihat cahaya, saya tidak akan bersikap kasar padanya. Sampaikan perintahku, tempatkan dia sebagai tahanan rumah di Coldstone Hut. Tapi pelayan itu berkata dengan panik, kepala keluarga, Xiao Zijin membawa orang bersamanya. Mereka telah menerobos masuk ke dalam tanah milik keluarga. Seluruh kelompok tercengang. Mereka menerobos masuk. Xiao Zijin benar-benar berani. Alis Xiao Zonying berkerut. Berapa banyak orang yang dia bawa? Apakah kita sudah menahannya? Dahi pelayan itu dipenuhi keringat. Dia tergagap. 3 orang datang bersama Xiao Zijin, Penatua Xie Yuanshan, Grandmaster Pei Yundu, dan seorang pemuda yang tidak dikenal. Sebelum pelayan itu selesai, Xiao Zonying tidak bisa menahan tawa. Dan di sini saya pikir gadis itu telah melakukan sesuatu yang mengesankan. Jadi, dia hanya membawa 3 orang bersamanya. Yang lain yang hadir juga tertawa. Xie Yuanshan, dia hanyalah salah satu antek tua Xiao Hengqiu.
Pei Yundu patut diperhatikan, tetapi tidak lebih dari itu. Di wilayah keluarga Xiao, apalagi Pei Yundu, bahkan leluhur bela diri Xiantian tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Yongzheng, Xiao Zonying dengan santai memerintahkan, pimpin kelompok dan tangkap mereka. Saya ingin mereka semua berlutut di hadapan saya dan mengakui kejahatan mereka. Ya Pak, seorang pria bertampang kuat berbaju mawar hitam, berbalik, dan pergi. Namanya Lai Yongzheng, dan dia adalah Grandmaster tingkat 5 puncak, serta tangan kanan Xiao Zonying. Xiao Zonying menyesap tehnya dan berkata, semuanya, mari kita tunggu sebentar di sini. Xie Yuanshan tidak berarti banyak, tapi Pei Yundu dia benar-benar berani mencampuri urusan klan kita. Kita harus memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Yang lain tertawa dan menyuarakan persetujuan mereka. Namun, beberapa saat kemudian, suara-suara panik dan tersebar keluar dari tepi danau. Kotoran, pengikut nona muda itu berusaha masuk ke dalam. Kepala keluarga, ini tidak terlihat bagus. Tidak, keributan itu bercampur dengan tangisan memilukan. Kelompok di Menara Winchan mendengar semuanya dengan jelas. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Zonying menjadi gelap. Dia tiba-tiba bangkit, lalu muncul dari Menara Winchan dan menatap ke kejauhan. Para petinggi lainnya yang hadir juga meningkat, dan mereka semua mengikutinya. Adegan kacau terungkap di pantai. Penjaga, pelayan, dan anggota klan biasa dari keluarga Xiao semuanya berlarian dengan panik, berteriak ketakutan. Sementara itu, sekelompok kecil langsung menuju Menara Winchan. Xie Yuanshan, Pei Yundu membuka jalan, sementara Xiao Zijin dan Su Yi mengikuti mereka. Mereka hanya 4 orang, tetapi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Kemanapun mereka lewat, ahli keluarga Xiao tidak berani menghalangi jalan mereka. Alasannya sederhana, sejak pertama kali mereka menerobos gerbang, tak terhitung banyaknya orang yang berusaha menghentikan mereka. Namun, tanpa kecuali, semuanya telah dikalahkan oleh Pei Yundu dan Xie Yuanshan. Mereka berjalan ke sini dengan momentum yang tak terhentikan, seperti kapak yang memotong bambu. Xiao Zonying melihat ini dari kejauhan, dan ekspresinya menjadi sangat gelap. Dia tiba-tiba berteriak, kalian semua, mundur. Biarkan mereka datang. Suaranya menggelegar seperti guntur, menyebar ke seluruh langit dan bumi. Klan Xiao sudah panik dan ketakutan, dan mereka merasakan beban berat terangkat dari pundak mereka. Semuanya tersebar, barisan mereka menyusut seperti air surut. Su Yi dan rekan-rekannya dengan mulus tiba di jembatan giok putih menuju Menara Winchan. Saat itu, Xiao Zonying telah memimpin keluarga atasan ke gerbang lantai pertama menara. Mereka semua tampak marah, dan ekspresi mereka penuh dengan niat membunuh. Zijin, kamu benar-benar kurang ajar. Dan di sini saya berencana untuk mengampuni Anda dan tidak mengejar pelanggaran Anda sebelumnya. Tidak kusangka kau akan memimpin orang ke wilayah kami untuk membunuh anggota klanmu sendiri. Kejahatanmu memerlukan eksekusi, kata Xiao Zonying, nadanya sedingin es dan mengesankan. Xiao Zijin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan datar, Xiao Zonying, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tunduk dan datang diam-diam, dan Anda bisa lolos dari kematian. Jika tidak, Menara Winchan akan menjadi kuburanmu. Ketika mereka mendengar ini, Xiao Zonying dan sekutunya sangat marah hingga mereka tertawa. Mereka hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Kamu jalang kecil, Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Hanya mengandalkan Xie Yuanshan, Pei Yundu, dan itu pemuda itu, kamu berani begitu lancang. Ekspresi Xiao Zonying menjadi gelap, dan matanya melonjak dengan niat membunuh. Tiba-tiba, petinggi keluarga lain menimpali. Kepala keluarga, ada yang tidak beres di sini. Di mana Lai Yongzheng? Murid Xiao Zonying menyempit, dan dia mengalihkan pandangannya ke seluruh area, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Lai Yongzheng. Jangan repot-repot mencarinya. Lai Yongzheng sudah mati, kata Zijin datar. Apa? Xiao Zonying dan ahli keluarga Xiao lainnya terkejut, dan semua ekspresi mereka berubah secara dramatis. Lai Yongzheng adalah Grandmaster tingkat kelima. Di keluarga Lanling Xiao, dia sudah menjadi ahli tingkat puncak. Bagaimana dia bisa mati begitu saja, dan begitu cepat? Semua orang bingung dan tidak yakin. Pei Yundu, apakah kamu melakukan ini? Tatapan Xiao Zonying segera mengunci Pei Yundu, dan amarah serta niat membunuh yang memancar darinya semakin meningkat. Pei Yundu menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya tidak memiliki keterampilan seperti itu. Jika bukan Pei Yundu, lalu siapa? Tanpa diskusi sebelumnya, pandangan para petinggi semuanya tertuju pada pemuda yang berdiri di samping Zijin. Baik Zijin maupun Xie Yuanshan tidak mungkin bisa menandingi Lai Yongzheng. Itu hanya menyisakan satu kemungkinan. Pembunuhnya pasti pemuda asing berbaju biru itu. Kecuali, berdasarkan auranya, dia jelas hanya Grandmaster tingkat ketiga. Bagaimana mungkin orang seperti itu menentang Lai Yongzheng? Saat Xiao Zonying dan sekutunya dilanda kebingungan dan ketidakpastian, Su Yi menoleh ke Zijin. Apakah ini orang-orang yang berkolusi dengan Raja Pengikis Awan dan merebut posisi ayahmu?
Zijin mengangguk. Betul sekali. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, haruskah aku membunuh mereka semua, atau menangkap mereka hidup-hidup? Katakan saja keputusanmu. Zijin langsung ragu-ragu. Xiao Zonying dan petinggi keluarga yang bekerja dengannya semuanya adalah seniornya. Di masa lalu, ketika ayahnya masih menjadi kepala keluarga, mereka semua sangat baik padanya. Tapi yang paling kejam adalah mereka juga kelompok yang sama yang telah mencopot jabatan ayahnya, memenjarakan kakeknya, dan menyerang para pendukung ayahnya. Ini membuatnya sangat berkonflik. Saat itulah pria parubaya yang mulai beruban di samping Xiao Zonying tertawa terbahak-bahak. Sungguh pemuda yang kurang ajar. Kamu pikir kamu ini siapa? Menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan kami. Yang lain tertawa dingin juga. Bunuh mereka semua atau tangkap mereka hidup-hidup. Betapa sombongnya. Diam. Su Yi melirik pria parubaya yang mulai beruban dan menjentikkan jarinya. Garis ki pedang emas melesat di udara seperti kilat. Kamu mencari kematian. Pria parubaya yang beruban itu adalah seorang Grandmaster, dan reputasinya di Provinsi Putih tidak kalah dengan Pei Yundu. Ketika dia melihat pedang ki melesat ke arahnya, dia berteriak dan mengayunkan tinjunya. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang banyak, pedang ki terus maju, seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Itu dengan mudah menembus pukulan pria itu, lalu membersihkan kepalanya. Menyembur, kepala pria yang terpenggal itu terbang di udara. Darah menyembur dari tunggul, dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Semua orang yang hadir terdiam. Xiao Zonying dan tubuh sekutunya menjadi kaku, dan mereka merasakan dingin di tangan dan kaki mereka. Satu tebasan tanpa usaha telah membunuh seorang Grandmaster seolah-olah dia adalah seekor ayam. Siapa yang berani percaya ini adalah karya seorang pemuda, hanya seorang Grandmaster tingkat ketiga. Kamu masih belum memutuskan. Su Yi melirik Zijin, yang melompat. Tuan Su, tolong eksekusi saja Xiao Zonying. Begitu ayah dan kakek saya melarikan diri dari penangkaran, mereka dapat berurusan dengan yang lain. Itu juga berhasil. Su Yi mengangguk. Saat itulah, seorang lelaki tua gemuk, salah satu sekutu Xiao Zonying, berteriak ketakutan. Aku tahu siapa dia. Dia adalah Su Yi. Su Yi, itu hanya sebuah nama, namun tampaknya memiliki kekuatan magis. Xiao Zonying dan sekutunya bereaksi seolah-olah mereka disambar petir. Mereka semua bergidik, dan mereka merasa menggigil di punggung mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Bagaimana mungkin dia? Mereka baru saja mendiskusikan laporan pavilion 10 arah. Pada saat itu, mereka tidak mengambil hati, mereka bahkan berencana untuk duduk dan menonton pertunjukan. Siapa yang mengira bahwa bahkan sebelum pertunjukan dimulai, Su Yi, pemuda yang sangat menakutkan ini, akan membunuhnya sampai ke depan pintu mereka. Ini mengejutkan para petinggi keluarga Xiao yang berkumpul karena akalnya. Semuanya terperangah. Bukankah Raja Pengikis Awan, Si Lanshan, seharusnya mengatur segalanya? Bukankah Su Yi seharusnya mengalami pukulan fatal begitu dia tiba? Mengapa Su Yi muncul di sini, di perkebunan keluarga Xiao? Apakah kamu benar-benar Su Yi? Xiao Zonying masih tidak berani mempercayainya. Matanya melebar. Di dunia ini, siapa yang mungkin cukup berani untuk menyamar sebagai Tuan Muda Su? Pei Yundu tertawa dingin. Xiao Zonying sepertinya hancur. Dia berteriak, serang. Cepat dan serang. Jika tidak, kita semua akan dibersihkan. Buru-buru. Tapi meski canggung, semua ahli yang berkumpul di sekelilingnya ragu-ragu. Tidak ada yang berani menyerang. Karakter manusia seperti pohon, dan reputasinya seperti bayangannya. Bahkan Ludong Liu yang perkasa dari Sekte Pedang Naga tersembunyi bukanlah tandingan Su Yi. Bagaimana mungkin orang seperti mereka menentangnya? Jika mereka benar-benar menyerang, apa bedanya mereka dengan telur yang melemparkan diri ke batu? Kalian semua Xiao Zonying terkejut dan geram. Dia merasa seolah-olah berada di ambang menjadi gila. Baru-baru ini, dia memegang otoritas tertinggi di keluarga Xiao. Ketika dia menginginkan angin, itu berangin. Ketika dia menginginkan hujan, hujan turun. Ketika dia memberi perintah, tidak ada yang berani melanggar. Namun sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa di hadapan keagungan Su Yi yang mengesankan, otoritasnya sebagai kepala keluarga tampak benar-benar kosong. Menyembur, Su Yi menyerang, dan seberkas pedang ki melesat di udara, memenggal kepala Xiao Zonying. Bahkan dalam kematian, ekspresi mantan tetua agung itu dipenuhi dengan kebingungan dan kepahitan yang pekat. Seluruh area menjadi sangat sunyi, Anda bisa mendengar pin drop. Gelombang mengalir melalui hati setiap orang yang hadir. Jadi bagaimana jika Anda memiliki otoritas yang sangat besar? Di hadapan kekuatan sejati, otoritas tidak bisa menandingi satu ayunan pedang ahli. First Immortal of the Sword, Chapter 297. Ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Ketika Xiao Tianque melihat Zijin bergegas ke arahnya, matanya terbelalak tak percaya. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk mengeluarkanmu, kakek. Kata Zijin dengan bersemangat. Ketika dia melihat betapa kurus dan kurusnya dia, hatinya sakit.
Dia bergegas ke sisinya untuk membantunya berdiri. Kau datang untuk mengeluarkanku dari sini. Xiao Tianque tertegun. Apakah Xiao Zonying benar-benar baik hati? Zijin menarik napas dalam-dalam, lalu tertawa, kakek, Xiao Zonying sudah meninggal. Apa? Mata Xiao Tianque melebar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, ayo keluar dari sini dulu, lalu bicara. Dengan itu, dia mendukungnya, dan mereka berdua berjalan keluar dari ruang bawah tanah keluarga Xiao bersama. Tak lama kemudian, Xiao Hengqiu dan sekutunya semua dibebaskan dari kurungan mereka, dan mereka melihat cahaya sekali lagi. Ketika mereka tiba di Menara Winchan, mereka melihat para petinggi keluarga yang mendukung pengambil alihan Xiao Zonying berlutut di tanah. Seorang pemuda berbaju biru duduk di dekat meja, minum teh dan menatap riak angin yang tertiup angin dan memantulkan cahaya permukaan danau. Dia tampak sangat nyaman. Pei Yundu berdiri di sampingnya, menyajikan teh sambil tersenyum. Ketika dia melihat ini, Xiao Hengqiu tertegun. Zijin, siapa ini? Dia bukan satu-satunya, anggota klan Xiao yang baru dibebaskan lainnya terperangah. Adegan ini terlalu aneh. Sebelum Zijin dapat berbicara, Xiao Tianque menyadari apa yang telah terjadi. Dia dengan bersemangat mendekat, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk memberi salam. Salam, Tuan Su. Dia sekarang benar-benar mengerti, kematian Xiao Zonying dan petinggi keluarga yang berlutut adalah pekerjaan Sui. Penatua Xiao. Sui memalingkan muka dari danau, lalu bangkit dan berkata dengan sedikit desahan, aku tidak menyangka bahwa kamu akan melangkah lebih jauh untuk melawan keluarga Su karena aku. Xiao Tianque tiba-tiba terlihat agak malu. Dia tersenyum pahit, tapi pada akhirnya aku tidak bisa membantumu sama sekali, Tuan Su. Tuan Su, Xiao Hengqiu akhirnya menyadari siapa dia. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Zijin, apakah ini orang yang menyelamatkan nyawa kakekmu dan merevisi teknik warisan kita, mantra Golden Billows? Apakah dia itu Tuan Su? Zijin tersenyum dan mengangguk. Memang benar, ketika dia mengatakan ini, anggota klan Xiao yang baru dibebaskan akhirnya bereaksi. Semuanya tampak terguncang. Jadi, pemuda berbaju biru ini adalah Sui. Hanya dalam satu hari, Sui telah memasuki Provinsi Putih, dengan mudah membalikkan konflik batin keluarga Lanling Xiao, membebaskan Xiao Tianque dari penangkaran, dan mengembalikan otoritas atas keluarga kepada mantan pemimpinnya. Titik. Sementara itu, perkemahan militer besar-besaran berdiri 300 mil dari ibu kota Provinsi Putih. Tentara Pengikis Awan. Ini adalah pasukan pribadi Raja Pengikis Awan Xilanshan, pasukan elitnya. Mereka ditempatkan di Provinsi Putih sepanjang tahun, dan mereka melindungi wilayah yang berbatasan dengan ibu kota. Pelaporan. Seorang pengintai tiba-tiba menyerbu ke dalam kemah, langsung menuju istana batu yang megah di tengahnya. Yang mulia, ada berita dari ibu kota Provinsi Putih. 1 jam yang lalu, Sui terlihat memasuki tanah keluarga Lanling Xiao. Asap dupa melayang di seluruh bagian dalam istana, dan karpet merah menutupi lantai. Raja Pengikis Awan, Xilanshan, saat ini sedang mengobrol dengan seorang pria muda berjubah Taois bermotif angin dan api. Ketika dia mendengar itu, mata Xilanshan berbinar dengan kegembiraan yang terlihat. Sui ada di sini. Itu berita bagus. Sampaikan perintahku, awasi keberadaannya. Ya Pak, pengintai bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Xilanshan melirik pemuda dalam jubah Taois berpola angin dan api. Dia tertawa, Tuan Muda, seperti yang kami harapkan, Sui telah mencapai ibu kota Provinsi Putih. Pria muda yang dia panggil, Tuan Muda Anda, tersenyum. Meskipun kita masih belum bisa memastikan apakah Sui membunuh Ludong Liu dari Sekte Pedang Naga tersembunyi atau tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuh leluhur bela diri Xiantian. Anda tidak boleh berpuas diri, Raja Pengikis Awan. Dia tampan, bahkan cantik, dengan mata sipit dan senyum tipis di bibirnya. Sikapnya malas dan santai. Meskipun dia berbicara kepada seorang pemuda yang malas dan riang, ekspresi Xilanshan membawa sedikit rasa hormat. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kami harus mengandalkanmu jika kami ingin menjatuhkan Sui, Tuan Muda Yu. Tuan Muda Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya seorang pesuruh, membunuh Sui adalah pekerjaan untuk paman bela diri saya. Dia berhenti, lalu menertawakan dirinya sendiri. Tetap saja, aku harus mengatakan bahwa laporan Paviliun 10 arah sangat menakutkan. Jika saya mengambil tindakan, saya tidak yakin saya bisa menjatuhkan Sui, bahkan jika saya keluar semua. Xilanshan buru-buru berkata, Tuan Muda, Anda terlalu rendah hati. Mungkin hanya sedikit orang di Zhou Besar yang pernah mendengar nama termasyhur Anda, tetapi di dalam Qin Besar, siapa yang tidak mengenal Anda? Kamu adalah murid warisan paling terkenal dari generasi muda kuil bulan yang mendalam. Ekspresinya dipenuhi dengan kekaguman, dan dia mendesah dengan kekaguman. Selain itu, kamu termasuk di antara 8 bakat besar Qin Besar, semua orang melihat Anda sebagai kultivator alami. Sejauh pengetahuan saya, Anda memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi Dewa Bumi 3 tahun lalu, tetapi Anda menahan diri untuk mengejar origin Dao yang bahkan lebih kuat.
Dibandingkan denganmu, Su Yihah, dia hanyalah seorang bajingan pengkhianat. Ketika dia mendengar ini, sedikit kebanggaan sombong melintas di wajah Tuan Muda Yu. Namun, dengan suara keras, dia hanya menghela nafas. Jangan menyanjungku, Su Yi benar-benar tidak sesedih yang kau buat. Si Lanshan berkata dengan serius, saya akui dia sangat cakap, tapi dia akan mati. Bagaimana mungkin aku bisa membandingkan dia denganmu? Tuan Muda Yu tertawa, lalu berkata dengan tenang, cukup, jangan coba-coba dan mentega saya. Anda Xinglin, tahu batasan saya sendiri lebih baik daripada siapapun. Dia berhenti, lalu berkata dengan santai, adapun Su Yi, jika dia tidak kuat, bibiku tidak akan meminta paman bela diriku dan aku datang jauh-jauh ke Zhou Agung hanya untuk berurusan dengannya. Membaca yang tersirat, dia berkata, jika Su Yi tidak kuat, dia tidak akan layak bagi kita untuk mengambil tindakan secara pribadi. Si Lanshan tersenyum sendiri. Dia tahu betul bahwa bibi Tuan Muda Yu adalah nyonya rumah keempat keluarga Su di Jade Capital, istri yang paling disukai Su Hongli, Yu Qingxi. Selain itu, adalah idenya untuk menghentikan Su Yi di Provinsi Putih. Raja Si, karena Su Yi telah muncul, aku akan pergi menemui pamanku. Adapun ketika kami mengambil tindakan, baiklah, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Dengan itu, Yu Xinglin bangkit. Si Lanshan buru-buru bangun dan melihatnya pergi. Sudut perkemahan militer, aula sederhana namun elegan. Yu Xinglin merapikan jubahnya, lalu menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Marsial Paman, murid Yu Xinglin meminta audiensi. Sebuah suara lembut terpancar dari dalam, sudah berapa kali kukatakan padamu. Ketika kami keluar dari sekte, Anda tidak perlu terlalu jauh. Cepat, ayo masuk. Ya, baru saat itulah Yu Xinglin berjalan masuk. Seorang pria parubaya dengan jubah Taois biru tua duduk bersila di dalam. Dia memiliki janggut tipis, dan rambutnya diikat jambul. Dia memiliki pedang, baja dengan butiran seperti kayu pinus, terbentang di depannya. Panjangnya hanya 2 kaki dan lebar 2 jari, dengan benang-benang tanda awan berwarna tinta dan mesin terbang pada bilahnya yang cerah dan bersih serta pesona kuno. Ketika Yu Xinglin masuk, Taois parubaya itu menggunakan bongkahan Blood Marrow Spirit Jade berkualitas tinggi untuk memoles pedangnya. Ini disebut, memberi makan pedang, dan itu adalah metode unik untuk memelihara pedang seseorang. Marsial Paman, pedangmu, Return to Origin, tumbuh semakin spiritual. Ini semakin mengejutkan. Yu Xinglin memujinya sambil tersenyum. Ketika Anda memelihara pedang Anda harus menggunakan benda-benda eksternal untuk meningkatkan materialnya, juga ki dan esensi Anda untuk memelihara semangatnya. Hanya dengan begitu Anda dapat mengarahkan pedang Anda dengan hati Anda, dengan gesit seperti Anda memanipulasi jari Anda sendiri. Taois parubaya tersenyum tipis, melambaikan telapak tangannya. Pedang bertanda pinus berubah menjadi seberkas cahaya spiritual dan memasuki sarung yang terikat di punggungnya. Katakan padaku, mengapa kamu datang? Tanya Taois setengah baya. Yu Xinglin mengepalkan tinjunya. Baru saja, Raja Pengikis Awan Si Lanshan menerima kabar bahwa Su Yi telah muncul di ibu kota Provinsi Putih. Taois parubaya itu mengangguk dan mengelus janggutnya. Aku benar-benar ingin bertemu anak laki-laki itu. Anda Xinglin tertawa. Su Yi beruntung telah menarik perhatianmu. Dengan ini, dia akan turun ke 9 mata air dengan senyuman di wajahnya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Ada beberapa hal yang membuatku ingin tahu tentang dia terlebih dahulu. Marsial Paman, apakah kamu menemukan sesuatu? Anda Xinglin bertanya sambil berpikir. Taois parubaya merenung sejenak, lalu berkata, berdasarkan laporan dari Paviliun 10 arah, kecuali saya salah, bocah itu hanyalah cacing menyedihkan yang dimiliki oleh seorang pembudidaya dunia lain. Saya khawatir jiwanya telah lama dimakan. Tapi kemudian, saya tidak akan tahu apakah itu benar-benar seperti yang saya duga sampai saya bertemu dengannya dan memeriksanya dengan cermin pemantul jiwa. Dia berhenti, dan tatapannya memanas. Jika dia benar-benar telah dirasuki, dan jika kita dapat menangkapnya, kita mungkin akan merebut jiwa seorang kultivator dunia lain dari cangkangnya yang kosong. Dengan metode yang ada di kuil bulan mendalam, kita bahkan mungkin memeras warisan yang jauh lebih halus dan ajaib darinya juga. Prospek ini juga sangat menggoda Yu Xinglin. Kalau begitu, kita benar-benar tidak akan datang jauh-jauh ke Zhou Agung tanpa bayaran. Taois parubaya berkata, sebenarnya, saya tidak hanya datang ke sini untuk membunuh Su Yi. Saya memiliki masalah lain yang sama pentingnya untuk diperhatikan juga. Anda Xinglin tertegun. Apa itu? Belum lama ini, sekelompok pembudidaya Buddha kuil Sanglin memasuki kuil harta karun Gunung Yao Zhou Agung. Saya curiga mereka pergi mencari keberuntungan besar. Tatapan Taois parubaya itu berat. Seperti yang Anda ketahui, selama beberapa tahun terakhir, kuil Sanglin telah mempelajari banyak rahasia yang berhubungan dengan dunia lain. Saya khawatir apapun yang mereka datangi ke Zhou Agung juga terhubung ke dunia lain. Hati Yu Xinglin bergetar, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu.
Laporan Paviliun 10 Arah mengatakan bahwa Suyi memasuki kuil harta karun Gunung Yao hanya 2 hari yang lalu, tetapi tampaknya, dia tidak bertemu dengan para pembudidaya Buddha kuil Sanglin. Itulah yang membuatku bingung, kata Taois paruh baya itu. Saat kita bertemu Suyi, aku akan menanyakannya tentang itu. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada Yu Xinglin dan tersenyum. Saat kita menangkap Suyi, biarkan dia hidup sementara untuk bertindak sebagai batu asahmu. Terlibat dalam pertempuran dengan lawan setingkatnya seharusnya cukup untuk merangsang potensi laten Anda dan meredam kisiantian Anda ke peringkat pertama atas dalam satu gerakan. Dengan begitu, Anda dapat membangun yayasan tingkat pertama di alam penghindaran butir segera setelah membobol Origin Dao. Wajah Yu Xinglin segera mengungkapkan sedikit kegembiraan, dan dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Marsial Paman, aku akan mengingat kebajikan dan bimbinganmu selama sisa hidupku. Namun, Taois Parubaya itu hanya menggelengkan kepalanya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, tidak perlu ada kesopanan seperti itu di antara kita. Saat mereka berbicara, Raja Pengikis Awan Silanshan tiba-tiba bergegas untuk bertemu. First Immortal of the Sword, Chapter 298. Silanshan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Abadili, Tuan Muda, saya baru saja menerima kabar bahwa Su Yi telah meninggalkan wilayah keluarga Xiao dan meninggalkan kota. Sepertinya dia menuju ke arah kita. Yu Xinglin langsung tertegun. Dia berseru, apakah dia datang ke sini untukmu? Silanshan mengangguk. Sebelumnya, aku sangat membantu tetua keluarga Xiao, Xiao Zonying. Mungkin, sebagai akibatnya, Su Yi sekarang melihatku sebagai musuhnya. Dia sengaja tidak jelas, tetapi baik Yu Xinglin maupun paman bela dirinya tidak dapat diganggu untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Perjuangan kecil dari dunia duniawi, itu saja. Mereka sama sekali tidak tertarik. Aku sudah ingin bertemu dengan bocah itu. Siapa yang mengira dia akan berlari ke arah kita? Ini luar biasa, itu menyelamatkan saya dari kesulitan mencarinya, kata Taois Parubaya, tertawa dan membelai janggutnya. Nada suaranya lembut dan bersahaja, dia tampak sangat nyaman. Hehe, ini disebut, mencari kematian sendiri. Yu Xinglin tampak menyesal. Saya mendengar guru berkata bahwa yang dimiliki mempertahankan sifat dan temperamen tubuh asli kultivator dunia lain. Semakin kuat mereka sebelum menyeberang, semakin mereka memandang rendah kekuasaan dan otoritas duniawi. Mereka pikir mereka bisa bertindak sesuka mereka tanpa syarat, dan mereka tidak takut pada siapapun. Saya melihat pola itu dalam perilaku Su Yi. Sayangnya, saya khawatir dia tidak akan pernah mengantisipasi bahwa kali ini, Anda akan berada di sini untuk menahan benteng, Marsial Paman Li. Taois Parubaya itu tersenyum tipis. Kamu benar, Xinglin. Namun, saat Anda melawan Poses, Anda tidak boleh berpuas diri. The Poses hampir selalu membawa kartu truf rahasia, Anda harus tetap waspada. Yang dimiliki. Ketika Silanshan mendengar ini, dia tercengang dalam hati, dan dia tidak bisa tidak bertanya, Guru Abadili, apakah Su Yi, apakah dia benar-benar dirasuki? Taois Parubaya itu mengangguk. Itu sangat mungkin. Tidak ada penjelasan lain mengapa Grandmaster muda tingkat ketiga cukup kuat untuk dengan mudah membunuh leluhur bela diri Xiantian. Tidak heran, Silanshan tampak tercerahkan. Bertahun-tahun yang lalu, Su Yi hanyalah putra seorang selir yang diabaikan dan dicemooh. Dia ditekan berkali-kali, dan tidak pernah ada tanda-tanda sesuatu yang istimewa tentang dia. Namun, mulai beberapa bulan yang lalu, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Kultivasinya telah berkembang pesat, dan kekuatan tempurnya menjadi sangat menakutkan. Jadi, sepertinya dia kemungkinan besar kesurupan. Seperti yang mereka katakan, ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, carilah Yao, kata Yu Xinglin dengan tenang. Raja Si, kamu tidak perlu khawatir. Jika Su Yi muncul, buka saja gerbangnya dan biarkan dia masuk. Hati Silanshan dipenuhi dengan kegembiraan. Sesuai keinginan kamu, Taois Parubaya itu tertawa, lalu mengeluarkan pedang yang terbungkus di punggungnya, kembali ke asal. Dia meletakkannya di pangkuannya, lalu dengan lembut menyapukan jarinya di sepanjang bagian datar mata pisau, tatapannya lembut dan fokus. Dia bergumam pada dirinya sendiri, teman lama, setelah kita menebas Su Yi, aku pasti akan membalasmu dengan benar. Xiao Tiankui menunjuk ke kejauhan dan berkata, Tuan Su, bukit penyapu awan berdiri 10 mil dari sini. Raja Pengikis Awan, Silanshan, dan pasukannya yang besar ditempatkan di sepanjang pegunungan. Su Yi mendengus sebagai tanda terima, meletakkan tangannya di belakang, dan melanjutkan. Sebelumnya, setelah memuluskan konflik batin keluarga Lanling Xiao, Su Yi memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menangani Silanshan juga. Ini akan membalas dendam untuk Xiao Tiankui, serta menyelesaikan ancaman yang tersisa bagi seluruh keluarga Xiao. Selain itu, ini mungkin cukup untuk mengintimidasi orang-orang di Zhou Agung. Ini akan mengajari mereka konsekuensi menjadi musuhnya. Setelah ini, tidak ada yang berani menargetkan orang-orang yang dekat dengannya. Ketika mengetahui rencana Su Yi, Xiao Tiankui tidak ragu.
Dia segera menawarkan untuk memimpin secara pribadi. Su Yi tidak menolak. Tuan Su, Raja Pengikis Awan Xilanshan memiliki 30.000 tentara elit di bawah komandonya. Selain itu, wakil jenderalnya masing-masing adalah leluhur bela diri Xiantian, dan dia memiliki tidak kurang dari 100 Grandmaster di bawah komandonya. Xiao Tiankui mau tidak mau bertanya, apakah kita pergi ke sana seperti ini? Dia agak khawatir. Lagi pula, dia tidak secara pribadi menyaksikan Su Yi membunuh leluhur bela diri Xiantian. Ketika dia memikirkan otoritas dan prestise Raja Pengikis Awan yang menjulang tinggi, sulit untuk tidak khawatir. Jangan khawatir, saat kita sampai di sana, yang perlu kamu lakukan hanyalah berdiri jauh dan menunggu, kata Su Yi dengan santai. Tentara dari dunia fana tidak dapat menahan sebanyak satu ayunan pedang seorang kultivator. Selain itu, untuk Su Yi saat ini, apalagi Grandmaster, bahkan leluhur bela diri Xiantian hampir tidak pernah bisa memasuki pandangannya. Xiao Tiankui menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Tak lama, punggung bukit penyapu awan mulai terlihat. Puncaknya yang biru terbungkus awan putih berkabut. Ada hamparan padang rumput yang luas di sisi pegunungan. Perkemahan militer yang luas berdiri di sana, termasuk banyak suar, pos terdepan, menara pengawas, aula, dan fasilitas lainnya. Dari kejauhan, niat membunuh yang keras dan berdarah besi yang berasal dari Kam tampaknya membentuk awan asap dan naik ke udara. Gerbang utama Kam terbuka, dan pasukan lapis baja berbaris di setiap sisi jalan yang lebar. Tangan mereka mencengkeram tombak, dan mereka tampak garang dan cakap. Oh, gelombang-gelombang. Saat Su Yi dan Xiao Tiankui muncul di kejauhan, suara klakson terdengar. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Puluhan ribu prajurit lapis baja elit membentuk formasi yang ketat. Energi terkonsentrasi mereka berkumpul bersama, membentuk awan kabut berwarna darah di langit. Pemandangan itu mengejutkan untuk dilihat. Tuan Su, sepertinya Raja Pengikis Awan telah mengantisipasi kedatangan kami, kata Xiao Tiankui dengan muram. Dia adalah Grandmaster duniawi. Melihat barisan yang keras ini, bahkan dari kejauhan, sulit untuk tidak merasa terkekang dan muram. Bukankah lebih baik seperti itu? Penatua Xiao, tunggu di dekatnya. Aku akan pergi melihat apa yang Raja Pengikis Awan ini siapkan untukku. Su Yi mengatakan ini, lalu terus berjalan lurus ke depan. Dalam jubah birunya, dia tampak terpisah dan transenden. Dia berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Menyaksikan hal ini, sebagian besar kecemasan tertahan Xiao Tiankui menghilang tanpa bisa dijelaskan. Tuan Su, lelaki tua ini akan menunggu kepulanganmu yang penuh kemenangan. Xiao Tiankui dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Dia tahu itu, jika dia ikut, dia tidak bisa membantu. Lebih buruk lagi, dia menjadi beban. Su Yi hanya melambai, dia bahkan tidak melihat ke belakang. Sekelompok tentara yang tampak galak di dekat gerbang semuanya menoleh, tatapan mereka mengunci tubuh Su Yi yang tinggi dan ramping. Seperti sekelompok iblis jahat, tekanan diam dan keras itu semuanya terfokus hanya pada satu orang. Jika Su Yi adalah seniman bela diri biasa, kemungkinan besar dia sudah kehilangan keberaniannya sejak lama. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menyadarinya. Dia berjalan sampai ke perkemahan militer, lalu berhenti di gerbang. Di mana Raja Pengikis Awan Xilanshan? Suaranya seperti seruan naga yang jelas dan merdu. Itu bergema di seluruh langit dan bumi, bergemuruh saat menyebar jauh dan luas. Pasukan lapis baja penuh yang tampak ganas itu langsung merasakan telinga mereka perih, dan darah serta ki mereka bergolak. Mereka melihat bintang, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis saat gangguan muncul dalam formasi ketat mereka. Hahaha, tawa hangat terdengar, dan seorang pria jangkung kurus keluar dari perkemahan militer. Dia mengenakan topi alis tinggi dan jubah ungu bersulam naga. Kulitnya tembaga, dan raut wajahnya baja dan tajam. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, seolah bisa merebut jiwamu. Ini tidak lain adalah Raja Pengikis Awan, Xilanshan. Dia adalah salah satu dari 9 Raja Non-Zhou bangsa, dan leluhur bela diri Xiantian yang namanya mengguncang seluruh bangsa. Jenderal dan perwiranya mengikutinya. Semua memiliki aura yang kuat, dan barisan mereka termasuk pria dan wanita. Yang terkuat adalah leluhur bela diri Xiantian, tetapi bahkan yang terlemah ada di alam Grandmaster. Sekarang, mereka mendekat sebagai prosesi akbar, seperti bintang-bintang yang berkumpul mengelilingi bulan. Ini hanya mengimbangi betapa luar biasa prestise Xilanshan. Ketika dia tiba di gerbang utama perkemahan, Xilanshan berhenti, matanya berkilat seperti kilat dingin saat dia menatap Su Yi di kejauhan. Setelah melihatnya, dia tersenyum. Tuan muda ketiga, kehadiran Anda di sini benar-benar merupakan kejutan yang menyenangkan. Bolehkah saya menanyakan tujuan kunjungan Anda? Dia bermartabat dan menghina, dan sangat mengesankan. Namun, Su Yi hanya meliriknya dan berkata dengan tenang, aku datang ke sini karena satu alasan, dan hanya satu alasan, aku akan mengambil kepalamu dan menggunakannya untuk mengintimidasi orang lain sepertimu. Xilanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit, suaranya menggelegar seperti guntur. Tuan muda ketiga,
Anda telah berterus terang kepada saya, jadi saya juga tidak akan bertele-tele. Ingin mengambil kepalaku, lurus ke depan. Tapi pertama-tama, izinkan saya menanyakan ini, apakah Anda berani berperang di sini, di perkemahan militer kami? Di dunia ini, tidak ada tempat yang aku tidak berani pergi, kata Su Yi dengan santai. Si Lanshan melambaikan tangannya dan berteriak, tabuh genderang. Selamat datang tuan muda ketiga kami. Ledakan, ledakan, ledakan. Menara pengawas kam masing-masing dilengkapi dengan genderang perang besar. Para prajurit menabuh genderang, suara seperti guntur bergemuruh di seluruh 9 langit. Suara itu bergema di udara, menyebar jauh dan luas. Puluhan ribu tentara di dalam kam mundur dalam gelombang besar, seperti air pasang. Baju zirah besi mereka mengesankan, dan berkilauan dengan cahaya dingin saat mereka membuka jalan lebih dalam ke perkemahan. Si Lanshan memberi isyarat mengundang. Jika Anda silahkan. Kerumunan menyaksikan dengan penuh perhatian saat Su Yi berjalan tanpa ragu sedikit pun. Ekspresinya begitu tenang, seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Di hadapan ketenangan itu, mata si Lanshan menyipit. Dia menyadari bahwa kekuatan militernya saja tidak bisa mulai mengintimidasi seseorang sekuat Su Yi. Dia tidak berusaha lagi untuk menguji Su Yi. Dia hanya membawanya lebih jauh ke dalam. Tuan Su, Anda harus berhati-hati. Xiao Tiankui menyaksikan adegan ini dari kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Sebuah arena besar berdiri di tengah kam. Itu sepenuhnya berdiameter 1000 kaki dan seluruhnya terbuat dari malevolent dark steel yang kokoh dan hitam pekat. Dari kejauhan, Su Yi melihat 2 orang berdiri di depan arena. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan dan bermartabat dengan jubah Taois berpola angin dan api, sementara yang lainnya adalah seorang Taois paruh baya dengan warna biru laut. Yang terakhir memiliki pedang yang dibundel di punggungnya, serta janggut panjang dan ramping. Tatapan Su Yi menyapu mereka. Dia langsung mengabaikan pemuda itu, tetapi pandangannya tertuju sebentar pada Taois paruh baya sebelum dia memalingkan muka. Saat dia melakukan ini, dia melihat si Lanshan berlari ke depan dan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Tuan Abadili, Tuan Muda, Su Yi ada di sini. Yu Xinlin mengangguk. Raja Si, kamu bisa mundur untuk saat ini. Serahkan ini pada saya dan paman bela diri saya. Si Lanshan mengakui perintahnya, lalu pergi. Ketika dia selanjutnya melihat Su Yi, seolah-olah dia sedang melihat orang mati, tatapannya penuh dengan ejekan dan belas kasihan yang main-main. Inilah artinya mencari kematian sendiri. Dia tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Yu Xinlin menatap Su Yi, tersenyum tipis, dan mengepalkan tinjunya. Saya dipanggil Yu Xinlin, dan saya berasal dari kuil bulan mendalam di Qin Besar. Ini paman bela diri saya, Li Changning. Taois paruh baya juga tersenyum. Dia menyapa Su Yi dengan membungkuk hormat. Salam, rekan Taois Su. Tatapan Su Yi menyapu seluruh area sebelum mendarat di Taois paruh baya, Li Changning. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu di sini untuk membela si Lanshan? Senyum Li Changning hangat dan ramah, dan suaranya lembut. Tidak, kami datang ke sini untukmu. Kami hanya tidak berharap Anda datang ke sini atas kemauan Anda sendiri. Semua ini membuatku mengingat sebuah frase tertentu. Frasa yang mana? Alis Su Yi bergeser ke atas. Li Changning membelai janggutnya dan tertawa. Langit menentukan nasib kita. First Immortal of the Sword, Chapter 299. Apa menurutnya pertemuan kita sudah ditakdirkan? Su Yi menerima senyum tenang dan percaya diri Li Changning. Dia tidak bisa menahan tawa. Seorang kultivator alam penghindaran butir kecil yang remeh jauh dari memenuhi syarat untuk meneliti seluk-beluk takdir. Siapa dia untuk membahas nasib surgawi? Jika ini 9 provinsi alam liar, pernyataan seperti itu akan memicu tawa yang tersebar luas. Su Yi bahkan tidak mau repot untuk menanggapi. Dia hanya melirik arena terdekat. Apakah kamu berencana untuk bertarung di sana? Li Changning tersenyum tipis. Rekan Taois, jangan terburu-buru. Sebelum kita bertanding, ada sesuatu yang kuharap bisa kau jelaskan untukku. Katakan, kata Su Yi. Li Changning berpikir sejenak, lalu menatap tajam ke arahnya. Mereka mengatakan kamu berkelana jauh ke dalam kuil harta karun Gunung Yao. Apakah Anda bertemu dengan salah satu pembudidaya Buddha di kuil Sanglin Qin besar di sepanjang jalan? Aku melakukannya, kata Su Yi. Mata Li Changning sedikit menyipit. Apakah itu berarti mereka masih berada di kuil harta karun Gunung Yao? Itu benar, kata Su Yi, tidak membuang sepatah kata pun. Tapi mereka sudah mati. Li Changning membeku, lalu berseru, mati. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail? Su Yi menunjuk ke arena. Kalahkan aku, dan aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Jika kamu mati, mengetahui semua itu tidak akan ada gunanya bagimu. Hah? Yu Xinlin telah mendengarkan seluruh pembicaraan ini. Dia tiba-tiba tertawa. Tuan Muda Su, apakah Anda benar-benar terburu-buru, membuang nyawa Anda?
Su Yi tidak menghiraukannya. Dia bisa saja mengabaikan provokasi sosok remeh seperti itu. Dia tidak bisa membangkitkan minat sama sekali, sebentar lagi, dia baru saja akan membunuhnya dan menyelesaikannya. Dia hanya melihat langsung ke arah Li Changning. Bagaimana menurutmu? Ketika dia menyadari bahwa dia diabaikan, ekspresi Yu Xinglin membeku. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Li Changning menariknya kembali. Tetap tenang. Kemudian, dia membalik tangannya, mengeluarkan cermin perunggu yang diukir dengan tanda aneh. Dia menghadap Su Yi dan bertanya sambil tersenyum, "Rekan Taois, apakah kamu mengenali ini?" "Alat untuk memeriksa jiwa," tanya Su Yi. "Mata yang bagus, rekan Taois." "Memang, ini adalah cermin pemantul jiwa," kata Li Changning sambil mendesah kagum. Kemudian, matanya bersinar dengan cahaya aneh. "Bolehkah Anda mengizinkan saya untuk memeriksa jiwa Anda dengan harta ini?" Alis Su Yi terangkat. "Apakah kamu curiga aku dirasuki?" Tatapan Li Changning sangat dalam, dan kata-katanya penuh makna. "Aku akan tahu pasti apakah kamu pernah atau tidak setelah aku memeriksanya, bukan?" Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tidak ada yang yakin kapan dia melakukannya, tapi dia sudah membuka luka di ujung salah satu jarinya. Dia memeras setetes darah segar dan mengoleskannya ke permukaan cermin. Bas! Cermin pemantul jiwa langsung melonjak dengan cahaya gelap yang aneh, yang beredar seperti pusaran air saat bersinar ke arah Su Yi. Baik mata Li Changning dan Yu Xinglin terkunci pada Su Yi. Mereka tidak terlalu berkedip, karena mereka tidak mau melewatkan detail sekecil apapun. Su Yi hanya berdiri di sana, sangat tenang, tidak bergerak sedikitpun. Namun, sepersekian detik kemudian, bang! Cermin pemantul jiwa yang mengalir dengan cahaya gelap tiba-tiba pecah, berhamburan menjadi pecahan-pecahan kecil. Ini, Li Changning tercengang, dan sedikit kaget. Apa sebenarnya yang terjadi? Su Yi kemudian mencibir, harta karun seperti itu agak terlalu menyedihkan, bukan begitu? Ingin saya mengajari Anda seni sebenarnya dalam mengamati jiwa orang lain. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Kamu berani menghancurkan harta paman bela diri saya. Ekspresi Yu Xinglin menjadi gelap. Su Yi, sementara itu, berjalan ke atas peron, lalu menatap mereka. Jangan buang kata-kata lagi. Jika kamu ingin mati, ayolah dan lawan aku. Yu Xinglin berkata dengan dingin, "Marsial paman, tolong biarkan aku pergi dulu dan beri pelajaran pada bajingan itu." Hilangnya cermin pemantul jiwa membuat Li Changning mengernyit. Ketika dia mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, pergi bertanding dengannya. Jika Anda dapat menggunakannya sebagai batu asa untuk mencapai Qixuan peringkat pertama, itu akan sempurna." Yu Xinglin melompat, terbang ke atas panggung, dan menatap Su Yi dari kejauhan. Seketika, semua tatapan tertuju pada mereka. Baik Raja Pengikis Awan yang jauh dan pasukannya yang besar menyaksikan dengan napas tertahan. "Jangan berpuas diri," perintah Li Changning. Anda Xinglin tersenyum tipis. Elang menggunakan kekuatan penuhnya bahkan saat menangkap kelinci. "Marsial paman, tolong yakinlah." Dentang, tangannya meraih pinggangnya, dan dia menarik pedang panjang berwarna merah tua. Bilahnya berkilau dan tembus pandang seperti batu giok, dengan cincin cahaya api yang beriak beredar di sekitarnya. Seluruh senjata bertepi spiritualitas. Pedangku disebut Flame Magpie, dan itu adalah hadiah dari tuanku, Taois Fast Blue. Itu menemani saya dalam perjalanan kultivasi saya selama 8 tahun, dan saya telah menggunakannya untuk membunuh 36 lawan dari alam yang sama, serta lebih banyak makhluk roh daripada yang dapat saya hitung. Aku sudah lama kehilangan jejak. Begitu pedangnya masuk ke tangannya, seluruh sikap Yu Xinglin berubah. Pakaiannya berkibar di sekelilingnya, dan tatapannya berubah tajam. "Hari ini, aku akan menggunakan pedang ini untuk mengambil kepalamu." Ledakan, suaranya masih bergema di udara saat dia melonjak dengan cincin Qixuan yang berapi-api. Seolah-olah dia terbakar, auranya yang mengesankan langsung melonjak ke kekuatan penuhnya. Dia seperti pedangnya, dan pedangnya seperti api yang berkobar. "Kamu benar-benar banyak bicara." Su Yi tertawa datar. "Kamu mencari kematian." Mata Yu Xinglin berkilat dengan cahaya mematikan. Dia menembak ke depan seperti sambaran petir saat dia menusuk dengan Flame Magpie lebih dari 100 kali secara berurutan. Serangannya seperti badai, atau mungkin, tembakan panah yang padat. Dalam sekejap, garis-garis pedang Qi yang berapi-api saling silang, membentang 100 kaki melintasi langit. Setiap coretan jelas dan transparan, dengan aura membara yang tak terkendali. Baik kekuatan maupun penerapan kekuatannya telah lama mencapai kesempurnaan. Dia jauh lebih kuat daripada Elder Sutra Kren dari Taming Dragon Hall sebelum menjadi Earthly Immortal. Tampilan yang luar biasa dari Firesword membakar 8 arah. Li Changning mengangguk pada dirinya sendiri. Kembali di Gridkin, Yu Xinglin bukan hanya salah satu dari beberapa murid warisan generasi saat ini dari kuil bulan yang mendalam, dia juga terkenal sebagai salah satu dari 8 bakat Qin besar, dan dia dianggap sebagai seorang jenius ajaib sejati dalam kultivasi. Sekarang, ketika dia menyerang, kekuatan penuhnya terlihat. Seberapa kuat? Si Lanshan sedang menonton dari jauh.
Ketika dia melihat ini, dia tersentak. Dia juga seorang leluhur bela diri Xiantian, dan dia secara alami dapat menentukan kekuatan serangan Yu Xinglin dalam sekejap. Itu sudah mencapai ketinggian yang luar biasa, itu jauh melampaui Xiantian martial ancestor biasa seperti dia. Di mata tentara pengikis awan, pedang Yu Xinglin telah benar-benar melampaui batas pemahaman mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sangat terguncang. Tapi Su Yi hanya berdiri di sana dengan santai, tidak sedikit pun bingung, ada sedikit penghinaan di tatapannya. Suara mendesing. Hanya setelah nyala api surgawi yang menyapu dan hujan yang berapi-api mendekat, dia dengan santai menyatukan jari-jarinya, dan seberkas pedang emas Qi naik ke udara. Ledakan. Dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi, dan hujan pedang yang berapi-api memenuhi udara pecah, seolah-olah telah menghadapi badai angin yang dahsyat. Pedang Qi memotongnya, dan nyala api menyebar menjadi kehampaan. Tapi Yu Xinglin tidak khawatir. Sebaliknya, dia menoleh ke belakang dan tertawa senang. Su Yi, apa menurutmu maksud pedangku sesederhana itu? Para penonton menyaksikan ketika dia tiba-tiba mengangkat Flame Magpie, dan suara mendesing. Hujan bola api yang menyapu muncul kembali, memenuhi langit sekali lagi, berkumpul di sekitar Su Yi seperti tornado. Rentetan demi rentetan ki pedang berapi-api terakumulasi, lalu ditembakkan seperti 10.000 anak panah yang terlepas dari busur mereka. Keagungan serangan ini setidaknya 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Pengalihan yang luar biasa. Li Changning hanya bisa bertepuk tangan. Bahkan dia tidak akan menyangka bahwa Yu Xinglin secerdik ini. Sebelumnya, dia menggunakan Fire Sword membakar 8 arah di permukaan, tapi sebenarnya, dia diam-diam menyiapkan serangan berikutnya dan mengumpulkan momentum untuk melepaskan Fire Sword Windstorm. Jadi, mereka menyaksikan Su Yi tiba-tiba maju selangkah dan bertepuk tangan. Ledakan. Hujan pedang yang membara seperti badai tiba-tiba membeku, seolah-olah ada tangan raksasa yang menariknya ke belakang. Satu tangan emas bercahaya turun, menekan ke bawah dan dengan paksa menghancurkan badai angin yang berapi-api. Serangkaian retakan dan ledakan bergemuruh terdengar, dan cahaya api yang memenuhi langit surut seperti air pasang. Badai api yang dahsyat pecah dengan mudah seolah-olah terbuat dari kayu busuk. Melihat ini, semua penonton terdiam. Ini, kelopak mata si Lanshan berkedut, dan jantungnya mengepal. Su Yi benar-benar sama menakutkannya dengan rumor yang beredar. Di posisinya, saya khawatir saya tidak memiliki harapan untuk memblokir serangan seperti itu, namun dia menerobosnya dengan mudah. Bagaimana Grandmaster tingkat ketiga bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan tanpa cermin pemantul jiwa, saya berani mengatakan dengan pasti bahwa anak laki-laki ini telah dirasuki. Mata Li Changning berkilat. Keluarkan kartu trufmu. Kalau tidak, saya tidak tertarik bermain-main dengan Anda lebih jauh, kata Su Yi datar. Bermain-main. Yu Xinglin merasa seolah-olah Su Yi baru saja menginjak-injak martabatnya, dan ekspresinya menjadi gelap. Dan di sini dia berpikir bahwa karena Su Yi kurang dari 20 tahun dan hanya seorang Grandmaster tingkat ketiga, dia tidak mungkin bersaing dengannya. Tentu, Su Yi mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur bela diri Xiantian, tetapi Yu Xinglin adalah seorang kultivator sejati. Siapa yang mengira Su Yi begitu mendominasi? Apakah ini kekuatan mengerikan dari yang dimiliki? Mengaktifkan. Yu Xinglin tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, melangkah ke udara, dan mengayunkan pedangnya dengan cepat. Aliran ki pedang api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung menyapu ke arah Su Yi dari segala arah. Itu seperti jaring besar yang seluruhnya terbuat dari niat pedang berapi-api yang terjalin bersama di udara, padat dan mencakup segalanya. Segera mengunci seluruh bentangan langit dan bumi ini. Jaring pedang 1000 api. Ini adalah teknik pembunuhan pamungkas dari salah satu dari 4 warisan besar kuil bulan mendalam, Sutra Pedang Naga Api. Setelah dilepaskan, itu membentuk jaring yang tak terhindarkan, membakar langit dan membakar bumi. Itu sangat kejam, lalim, dan menakutkan, dan membuat musuh tidak punya tempat untuk lari dan tempat untuk bersembunyi. Di mata orang-orang yang menonton dari luar, Su Yi adalah mangsa yang terperangkap. Kesulitannya sangat mengerikan. Bahkan hanya menonton, beberapa penonton yang jauh merasa terjebak dan diambang keputusasaan. Mereka merasa terkekang dan tertekan. Sangat mudah untuk membayangkan betapa dahsyatnya pedang itu. Memang, ini adalah keterampilan yang paling dibanggakan Yu Xinglin, serta kartu trufnya. Dia menggunakannya untuk mendapatkan penghargaan dan sanjungan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kemudian, wajah Su Yi menunjukkan sedikit kekecewaan, dan dia menghela nafas, jadi, hanya ini yang kamu punya. Segera setelah itu, mereka melihat Su Yi mengulurkan satu tangan yang bersih dan berkilau, yang tiba-tiba dia genggam. Gemuruh, seberkas ki pedang emas melesat ke langit. Itu jelas dan cerah, dan membawa pesona dao yang tidak dapat dipahami. Kekuatan dan momentumnya yang besar tampaknya tanpa batas. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyapu, seperti sungai bintang yang berkilauan. Mereka tampaknya berniat menerobos kubah surga dan melonjak ke dalam kehampaan di luar.
Jaring pedang Qi yang tampaknya tak terhindarkan langsung pecah di bawah serangan gencar yang mengerikan itu, terbelah menjadi beberapa bagian dan melayang ke udara. Teriakan tertegun bergema di semua suara. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Apakah ini masih martial Dao? Itu terlihat seperti keajaiban yang abadi. Ini, ekspresi Yu Xinglin akhirnya berubah. Su Yi melangkah lebih dekat, mengendalikan sungai emas bintang yang luas dengan satu tangan saat dia berkata dengan tenang, dengan pedangku ini, aku bisa membunuh leluhur bela diri Xiantian di bawah langit, dan kamu, tidak terkecuali. Suaranya bergema di udara, dan para penonton menyaksikan. Su Yi mengangkat tangan kanannya, dan aliran udara di atas kepala sepertinya meledak. Ki pedang emas yang besar dan megah merobek udara dan turun seperti air terjun cahaya yang bersinar. Seolah-olah sungai bintang emas yang luas mengalir ke dunia manusia. First Immortal of the Sword, Chapter 300. Surga saya, Si Lanshan dan para prajurit yang menonton dari kejauhan tercengang, dan mata mereka perih. Ketika pedang itu turun seperti sungai emas bintang, itu tampak seperti karya Dewa Surgawi. Itu sangat kuat sehingga bahkan menonton dari kejauhan memenuhi hati para penonton dengan teror yang tak ada habisnya. Di hadapan serangan yang mengerikan ini, ekspresi Yu Xinglin dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasakan perasaan krisis yang tak tertandingi jauh di dalam hatinya. Bangkitlah untukku. Dia memadatkan esensi sejatinya. Lengan baju dan rambut panjangnya melayang ke atas, lalu berdiri tegak. Ledakan, ledakan, ledakan. Para penonton kemudian menyaksikan 19 gunung api murni muncul di depannya. Masing-masing tingginya 100 kaki, dan mereka berdiri berjajar, membentuk garis pertahanan. Manifestasi Gunung Firesword. Tapi ini masih belum berakhir. Yu Xinglin meraih liontin batu giok yang tergantung di lehernya dan menghancurkannya berkeping-keping. Bang! Liontin itu meledak menjadi mesin terbang biru bercahaya, yang membentuk penghalang bulat sempurna di sekelilingnya. Cahaya spiritual mengalir masuk dan keluar dan naik seperti uap. Penghalang cahaya sejati Qin Yi, tuannya, Taoist Fast Blue, telah memalsukan jimat rahasia origin Dao ini sendiri. Kekuatan pertahanannya mengejutkan, tidak ada kekuatan di bawah level origin Dao yang bisa mengguncangnya. Yu Xinglin akhirnya mulai tenang. Namun, ekspresinya sangat gelap. Hanya satu pedang yang memaksanya untuk menggunakan setiap metode yang dimilikinya, bahkan harta sekali pakai yang menyelamatkan jiwa seperti Qin Yi True Light Barrier. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah secara dramatis. Dia menyaksikan sebagai gemuruh. Pedang itu mengingatkan pada sungai emas bintang-bintang yang menebas ke bawah, ke 19 gunung, yang pecah seperti petasan, satu demi satu. Segera, mereka semua telah meledak berkeping-keping. Bintik-bintik cahaya memenuhi langit, dan udara dalam kekacauan. Saat dia melihat ini, tangan dan kaki Yu Xinglin mati rasa. 19 gunung api itu adalah keterampilan bertahan yang paling dia banggakan. Setiap gunung individu dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang seniman bela diri dari kultivasi yang sama. Meskipun demikian, di hadapan Ki Pedang Su Yi yang gigih, mereka hancur semudah mace kertas. Kekuatan Ki Pedang Emas juga tidak berkurang. Kekuatannya yang luas dan tampaknya tak terbatas terus berlanjut dan langsung menyapu Qin Yi True Light Barrier. Ledakan. Ruang dalam jarak 3 kaki dari Yu Xinglin dipenuhi dengan cahaya spiritual dari mesin terbang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pertahanan begitu terkonsentrasi, praktis terwujud, dengan awan kekuatan yang terlihat dan energi spiritual yang mengaduk. Tapi begitu Ki Pedang Emas mencapainya, penghalang cahaya keemasan yang bersinar runtuh, menghasilkan fluktuasi energi yang intens. Bang bang bang. Segera setelah itu, retakan sehalus jaring laba-laba menyebar di permukaan penghalang. Yu Xinglin tercengang, begitu heran hingga darah terkuras dari wajahnya. Dia tidak akan pernah menduga, bahkan jika Anda memukul kepalanya, bahwa Qin Yi True Light Barrier yang perkasa akan hancur di bawah satu tebasan. Ini sangat tidak terduga sehingga pikirannya benar-benar kosong. Ledakan. Akhirnya, Qin Yi True Light Barrier tidak tahan lagi. Itu pecah. Aku ditakdirkan. Mata Yu Xinglin membelalak. Dia sangat ketakutan sehingga jiwanya tampak meninggalkan tubuhnya. Tapi tepat pada saat krisis, sebuah pedang muncul di depannya. Itu melintas di udara, dengan paksa memblokir serangan Su Yi. Bang! Percikan emas jatuh seperti hujan, dan arus yang bergejolak menyapu keluar. Gempa susulan yang mengerikan membuat Yu Xinglin terbang mundur. Dia jatuh lebih dari 100 kaki jauhnya. Rambutnya acak-acakan, dan darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Aku masih hidup. Yu Xinglin terbatuk hebat. Dia merasa seolah terbangun dari mimpi. Seluruh perkemahan diam, bahkan burung pun terdiam. Satu-satunya suara adalah batuk Yu Xinglin dan samar, gumaman yang nyaris tak terlihat. Si Lanshan dan para prajurit yang menonton dari jauh menyaksikan dengan sangat bingung. Mereka juga merasa terguncang dan bingung. Sulit dipercaya, satu pedang telah memutuskan 19 gunung api dan memotong Qin Yi True Light Barrier.
Kekuatan seperti itu tampaknya dimiliki oleh legenda yang abadi, itu jauh melampaui apa yang bisa dimiliki oleh seorang seniman bela diri biasa. Tidak ada yang tahu kapan dia pindah, tapi Li Changning sudah berdiri di samping Yu Xinglin. Pedang kuno bertanda pinus melayang di hadapannya. Dia berkata dengan suara rendah, "Xinglin, jangan berkecil hati. Anda tidak kalah dari seorang Grandmaster muda, melainkan salah satu dari yang dimiliki." Sebelumnya, dialah yang turun tangan, menyelamatkan Yu Xinglin dari jurang bencana. Apakah begitu? Yu Xinglin menarik napas dalam-dalam, lalu menatap tajam ke arah Su Yi, ekspresinya pucat pasi. Dia meludahi giginya yang kertakan, "Marsial Paman, tolong tangkap dia. Saya ingin dia sebagai batu asah saya. Dia benci ini. Dia benci itu barusan, dia sangat takut hingga pikirannya menjadi gelap. Dia benci bahwa dia bahkan lupa membela diri, dan bahwa dia sudah begitu dekat dengan kematian." Bagi sosok termasyur dari generasi muda kin besar seperti dirinya, ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan yang ekstrim. "Saya bisa melakukan itu." Li Changning mengangguk. "Untuk saat ini, minggir dan tunggu." Su Yi berdiri di kejauhan, tangan di belakang punggung dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan sebanyak kata lain. Apa artinya bagi seseorang untuk dirasuki? Mereka yang merasuki orang lain menggunakan jiwa mereka untuk merebut daging orang lain, tetapi mereka pada gilirannya dibatasi oleh bakat dan akumulasi tuan rumah mereka, dan mereka hanya bisa berkultivasi lagi. Bahkan jika dia jauh lebih jelek, dia tidak seperti orang yang mencuri tubuh orang lain. Tentu saja, meskipun dia mengatakan itu, mereka tidak akan mempercayainya. "Rekan Taois, tolong beritahu saya." Li Changning berdiri di atas penghalang dan membungkuk hormat. Su Yi tidak membuang waktu untuk berbicara. Gemuruh. Jubah birunya berkibar di sekelilingnya saat dia melangkah ke udara dan mengayunkan tinjunya. Kekuatannya yang melimpah menggali celah yang panjang dan sempit di langit, dan cahayanya yang bersinar melonjak dengan pesona murni Dao. Tanpa meminjam sedikit pun kekuatan langit dan bumi, hanya menggunakan esensi sejati dari alam Grandmaster, Su Yi menanamkan sedikit pesona Dao dalam serangannya. Jika Su Yi tidak dirasuki, bagaimana mungkin dia bisa mencapai hal seperti itu? Tatapan Li Changning langsung agak serius. Pelepasan eksternal dari kekuatan internal tidak banyak, setiap Grandmaster bisa melakukannya. Namun, Su Yi bahkan menunjukkan sedikit pesona mendalam dari Dao dalam pukulannya sungguh sulit dipercaya. Jangankan seorang Grandmaster, bahkan leluhur bela diri Xiantian pun tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Pesona Dao adalah kekuatan yang hanya bisa didapatkan oleh Dewa Bumi. Mengaktifkan, saat pikirannya berpacu, pedang Li Changning kembali ke asal, menebas udara. Balok cahaya pedang memenuhi udara, pecah seperti tirai hujan. Setiap garis pedang panjangnya 2 kaki, sangat tajam, dan berkedip dengan cahaya dingin. Seolah-olah seluruh langit penuh dengan panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. "Pergi." Li Changning menunjuk ke kejauhan, dan guratan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya meluncur di udara seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Semuanya ditujukan langsung ke Su Yi, dan masing-masing memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi, meningkatkan kekuatan mereka saat mereka menyerang. Pedang Qi mengalir seperti air terjun, melengkung seperti pelangi dan memenuhi langit. Dengung pedang yang padat memenuhi udara dan bergema di seluruh area sekitarnya. Kemegahannya langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Seorang abadi di bumi, ini adalah bantalan dari Earthly Immortal sejati. Dengan satu tebasan biasa, dia bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi dan memanifestasikan ribuan garis pedang Qi. Puluhan ribu tentara yang menyaksikan pertarungan mereka semuanya tercengang. Di mata seniman bela diri duniawi, Dewa Bumi adalah eksistensi transenden, tidak berbeda dengan dewa dan legenda abadi. Sangat mudah untuk membayangkan betapa terkejutnya mereka saat menyaksikan kekuatan Li Changning secara langsung. Bam, 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 di atas panggung, guratan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan kekuatan tinju. Bahkan sebagai Grandmaster tingkat kedua, Su Yi berhasil membunuh Earthly Immortal yang baru saja ditembus seperti sutra keren, apalagi sekarang. Para penonton menyaksikan, serangkaian ledakan terdengar, kekuatan tinju yang luas dan menyapu tampak tak terbendung saat itu terus maju, menghancurkan satu demi satu pedang Qi. Hah, sikap Li Changning berubah. Pedang Qi yang memenuhi langit berkumpul menjadi tornado, lalu menebas kekuatan kepalan tak terlihat dengan kecepatan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Setiap pukulan pedang Qi melemahkan kekuatan tinju. Meskipun efek dari setiap helai tidak kentara, jumlahnya ribuan. Pada akhirnya, mereka memotongnya, dan pada saat kekuatan tinju berada dalam jarak 100 kaki dari Li Changning, itu runtuh dan menghilang. Langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Mereka yang hadir tercengang, terlalu kaget untuk berbicara. Bagaimana ini mungkin? Mata Yu Xinglin membelalak. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana tinju Su Yi bisa menahan kekuatan Dewa Bumi seperti Marsial Paman Li. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan Xilanshan dan para prajurit tercengang. Apakah ini kekuatan seorang Grandmaster?
Sejak kapan seniman bela diri Fana dapat bersaing dengan Dewa Bumi? Coba dan blokir tinjuku lagi. Su Yi tertawa. Kakinya bergeser, menelusuri pola yang tidak jelas, seperti naga atau ular. Saat tinjunya bergerak di udara, itu menyerupai bangau abadi yang mengepakkan sayapnya dan terbang dengan bangga melewati 9 langit. Ketika dia menyerang, esensi sejati yang melonjak menempatkan inti dari teknik pemurnian tubuh pinus dan derek pada tampilan penuh. Itu memanfaatkan kekuatan udara di sekitarnya, memadukannya dengan pesona misterius Dao. Kekuatannya sangat besar, setidaknya 2 kali lipat dari serangan terakhirnya. Seluruh bentangan langit bergetar, dan arus udara bergejolak. Ledakan, kekuatan tinju emas yang berkilauan melonjak di udara, seperti burung abadi yang turun ke atas mangsanya. Gambar itu hidup dan hidup, itu terbentuk secara alami dari pesona Dao. Kali ini, ekspresi muram dan samar muncul di wajah Li Changning. Pedang bertanda pinus di tangannya tiba-tiba berdengung. Pedangnya disebut kembali ke asal. 19 tahun yang lalu, setelah menerobos dan menjadi Earthly Immortal, Master Kuil dari Kuil Bulan yang mendalam, Yu Changshan, secara pribadi memberikannya sebagai hadiah ucapan selamat. Pedang itu panjangnya 2 kaki dan lebarnya 2 jari. Orang bijak dari masa lalu Sekte Bulan Mendalam telah meninggalkannya, dan itu tampak seperti karya Dewa Pedang kuno. Itu ditempa dengan jimat kuno, dan tebal, tanpa ujung, dan sangat berat. Sejak menerimanya, Li Changning telah menggunakan harta eksternal untuk memeliharanya siang dan malam, serta esensi darahnya sendiri. 19 tahun telah berlalu sejak itu. Dan sekarang, Li Changning menuangkan seluruh kultivasinya ke dalam pedangnya. Gelombang dengungan pedang memenuhi udara, suara dan momentumnya sangat mengejutkan. Suara mendesing. Saat dia mengayunkan senjatanya, busur putih melintas di udara, membentang melintasi langit. Panjangnya ratusan kaki, dan cahaya pedang itu seperti gelombang yang mengamuk. Saat melengkung, kekuatan besar langit dan bumi bergerak bersamanya. Tiba-tiba, makhluk putih, seperti naga banjir, bermanifestasi dari pedang Qi. Ia mengangkat kepalanya dan menggoyangkan ekornya, menghembuskan awan dan mengaduk angin dan hujan. Ini adalah niat pedang. Itu disebut ular terbang, dan nama itu berasal dari diagram awan terbang dalam gerak yang pernah dipelajari Li Changning. Setelah 3 tahun perenungan, dia akhirnya memahami sedikit pesona Dao dan arti sebenarnya, yang dia gabungkan menjadi kekuatan pedangnya sendiri. Dia telah mengembangkannya sejak saat itu. 8 tahun telah berlalu sejak itu. Tidaklah berlebihan untuk menyebut ini sebagai puncak Dao pedang Li Changning. Ketika niat menyatu ke dalam pedang seseorang, tidak ada keterampilan belaka yang bisa menghalanginya. Ini adalah sikap agung sejati dari Dewa Bumi. Bagus. Saat Su Yi mengayunkan tinjunya, dia tampak berubah menjadi burung bangau abadi yang menari menembus 9 langit. Dia berkobar dengan cahaya keemasan yang membakar, yang melonjak di udara. Dia mencoba mematahkan tebasan lawannya dengan paksa. Gemuruh. Kekuatan itu meledak, mengguncang langit dan bumi. Arus energi yang memancar membanjiri dari titik tumbukan, menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, energi batin dan cahaya tinju menjadi fluktuasi energi tak berbentuk. Di hadapan kekuatan penghancur yang sangat besar dan bentrok ini, arena setinggi 1000 kaki yang ditempa oleh baja hitam jahat runtuh dengan keras, lalu pecah berkeping-keping. Di luar arena, seruan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dengan pengecualian mereka yang berada di atau di atas alam tungku dalam, akibat dari ledakan itu membuat semua orang di dekatnya terbang. Seluruh kam berada dalam kekacauan. Setelah serangan itu, siapa yang menang? Siapa yang kalah? Mata orang banyak melebar dengan keterkejutan yang tak terselubung saat mereka memandang dengan tak percaya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.